siap. Saya izin share screen dulu ya, Kak Citra. Yap, silakan. Oke. Untuk materinya apa udah bisa dilihat masing-masing nih? Masih loading, Coach? Oke, sudah terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi menjelang siang semua teman-teman Lisfit ya. Jadi walaupun mungkin ini udah minggu-minggu ketiga puasa, paling nggak kita udah mulai ancar-ancar nih. Jadi kita udah punya persiapan dari awal untuk menyiapkan berbagai macam persiapan ya untuk Lebaran. Salah satunya adalah menu makanan yang akan kita hidangkan juga, dan mungkin kalau misalnya kita nih lagi berkunjung ke kerabat atau ke keluarga, tentu kita juga bisa menerapkan yang namanya mindful eating. Jadi nanti di akhir sesi akan saya kasih sedikit tips untuk kita semua terkait dengan mindful eating. Jadi kalau misalnya kita mindful eating saat Lebaran ini bisa bantu mencegah kita untuk Lebaran ketika Lebaran ya. Nah, saya mulai dulu ya dengan Lebaran. Lebaran itu apa sih? Jadi kalau misalnya Lebaran ini banyak yang bilang ini adalah hari kemenangan, di mana kita sebagai umat Muslim kan selama sebulan penuh ini sudah berpuasa. Tentu nanti di akhir ada yang namanya hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini memang hari yang dinanti-nantikan. Kenapa? Karena selain kita bisa menikmati berbagai makanan dan juga hidangan, tentu kita juga akan senang gitu ya, karena setelah menjalani puasa selama sebulan penuh, akhirnya kita bisa menikmati beberapa hidangan yang mungkin kita tunggu-tunggu. Nah, Lebaran ini merupakan salah satu momen kemenangan bagi umat Muslim. Namun, kalau kita tinjau lagi, boleh nggak sih kalau misalnya kita nanti pas Lebaran balas dendam nih makannya. Jadi karena selama sebulan saya punya jam makan yang sangat terbatas, yaitu di range berbuka sampai sahur. Nah, nanti kalau udah Lebaran boleh nggak ya saya makan sepuasnya gitu. Saya makan apa aja. Nah, ini perlu jadi evaluasi juga untuk kita semua. Lalu selanjutnya, kenapa sih kita kalau misalnya Lebaran tuh sering kali juga kayak kalap gitu ya? Salah satunya karena adanya berbagai macam makanan-makanan yang enak, lalu membuka selera, dan juga ada berbagai kue-kue khas ya. Jadi kue kering, cookie yang ada di Lebaran ini juga kan momennya nggak selalu ada setiap harinya mungkin. Jadi hanya di momen-momen tertentu aja. Nah, yang terakhir juga yang nggak kalah penting, sebenarnya saat Lebaran itu kita ini sedang benar-benar lapar atau cuma lapar mata aja gitu ya, karena banyak sekali hidangan yang tersaji, jadi kita kayak, "Oh, belum makan ini, belum makan itu, belum cobain kue yang ini, belum cobain kue yang itu." Nah, nanti kita akan tinjau kembali. Jadi di sini ada beberapa outline yang akan saya bagi atau pecah-pecah. Di sini yang pertama adalah terkait dengan peningkatan berat badan pasca Lebaran. Lalu juga ada mekanisme dari rasa lapar dan kenyang. Mungkin di sini semua beberapa ya, maksud saya Sobat Lisfit, pasti pernah dengar atau pernah tahu dari penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan mekanisme dari lapar kenyang yang diatur oleh hormon leptin dan juga grelin. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya Maslow Motivation Theory for Eating and Palatability, yaitu orang tuh makan buat apa sih sebenarnya gitu ya, tujuannya buat apa. Yang keempat, tentang mindful eating. Lalu yang kelima, tips lebaran sehat, cegah lebaran. Dan yang terakhir, ini yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita pengen makan dalam jumlah porsi atau size yang lebih banyak, tapi kita nggak terlalu banyak intake kalori dan juga lemaknya, yaitu melalui modifikasi menu yang bisa kita buat sendiri untuk kita sajikan di rumah. Nah, yang pertama ini ada terkait dengan peningkatan berat badan setelah Lebaran. Bagaimana ya peningkatan ini bisa terjadi? Jadi ada sebuah studi yang memberikan hasil. Ternyata setelah Lebaran itu kita punya kecenderungan untuk mengalami peningkatan. Nah, publikasi ini sudah dipublish di European Journal of Clinical Nutrition. Jadi apa sajakah sih efek puasa Ramadan terhadap asupan makanan, homeostasis atau keseimbangan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita, sampai juga ke profil lipid dan juga komposisi tubuh.
Nah, jadi kita lihat di sini, nah perubahan selama bulan Ramadan di sini ada berbagai perubahan yang terjadi pada glukosa darah, profil lipid, dan juga komposisi tubuh yang terjadi dari sebelum puasa, 1 bulan puasa, dan 1 bulan setelah Lebaran. Jadi di riset ini studinya itu melihat dari mulai si sampel atau respondennya sebelum puasa, dia glukosa darahnya berapa, profil lipidnya berapa, komposisi tubuh seperti fat mass, lalu muscle, nah itu berapa ya, gitu. Lalu 1 bulan, di akhir hari ke-30 diukur nih, profil yang sama, glukosa, profil lipid, dan juga komposisi. Nah, setelah itu, 1 bulan setelahnya, 1 bulan setelah Lebaran dilihat lagi, bagaimana nih profil glukosa, lipidnya, dan juga komposisi tubuh. Jadi dia memang meninjau dari beberapa 3 parameter, yaitu yang sebelum puasa, sebulan setelah puasa, artinya ketika sebulan itu kita punya jam waktu yang terbatas untuk mengkonsumsi makanan, dan 1 bulan setelahnya, atau di mana kita udah nggak puasa lagi, dan di momen itu merupakan bulan-bulan atau hari-hari kita Lebaran. Jadi kita udah makan sebebas yang bisa kita lakukan. Dalam artian di sini kita tidak terpatok lagi dengan yang namanya jam makan. Nah, ini kita lihat beberapa parameter antropometri dan juga biokimia ya. Jadi kalau biokimia itu ada seperti di sini ada banyak contohnya ya, seperti trigliserid, kolesterol, dan lain sebagainya. Memang banyak di sini, tapi di sini saya akan lihat atau jelaskan yang signifikan aja. Jadi setelah 1 bulan puasa, di bulan Ramadan, kita lihat ini untuk parameter berat badan, BMI atau indeks massa tubuh, lalu lihat juga profil dari trigliseridanya, dan di sini total kolesterol, dan di sini juga ada mass atau fat mass ya, atau lemaknya. Nah, kita lihat ini dari berat badan ya, sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan maksud saya, sebelum di puasa itu atau ketika kita akan berpuasa, ini berat badannya rata-rata 76. Nah, kecenderungan mengalami penurunan sebanyak 2 kilogram setelah berpuasa 30 hari. Nah, tapi ketika sudah Lebaran, sebulannya naik lagi, kembali ke berat badan yang semula. Jadi, memang ketika dikontrol makannya selama puasa ini, kebanyakan dan rata-rata responden akan mengalami penurunan sebesar 2 kg pada saat berpuasa. Tapi setelah puasanya habis malah naik lagi 2 kg. Jadi ini balik lagi ke berat badan awal. Lalu bagaimana dengan indeks massa tubuhnya? Indeks massa tubuhnya pun sama. Jadi ketika Ramadan akan mengalami penurunan 1 poin. Ya, tapi setelah sebulan setelah Ramadan atau setelah kita hari raya, Lebaran, nah ini naik lagi 1 poin. Jadi untuk berat badan dan BMI-nya itu kecenderungan turun naik. Bagaimana dengan trigliserida, total kolesterol, dan juga indeks untuk lemaknya itu sama. Ketika sebelum Ramadan, ini di sini kita lihat 151. Turun banyak nih, lumayan 10 ya, 10 poin. Jadi 140. Tapi kita lihat trigliserida dia akan naik jadi lebih banyak, 161. Kenapa? Karena kita ketemu sama makanan yang tinggi kolesterol dan juga lemak, misalnya kayak opor, kare, rendang, dan makanan lainnya. Mengikuti dengan hasil pengukuran untuk total kolesterol tubuhnya, yaitu di sini untuk total kolesterol juga di sini ada sedikit cenderung stabil ya sebenarnya. Jadi mungkin memang di sesi tertentu respondennya dia mengkonsumsi makanan yang ada lemak seperti kayak gorengan di bulan-bulan puasa. Nah, ini cenderung stabil. Dan untuk lemaknya nih, nah lemaknya justru naik. Dia ketika Ramadan berhasil turun, tapi naiknya ternyata lebih tinggi setelah bulan Ramadan atau setelah Lebaran ya. Nah, bagaimana terkait dengan gula darah puasa dan juga LDL, jadi low density lipoprotein,
sebelum, di akhir, dan 1 bulan setelah Ramadan. Jadi untuk grafik yang warna biru ini dia adalah sebelum kita puasa atau sebelum respondennya puasa. Yang warna merah adalah respondennya berpuasa selama 30 hari atau sebulan. Dan yang warna hijau ini adalah setelah Lebaran. Kita lihat di sini untuk glukosa darahnya dia cenderung naik. Jadi turun dulu terus naik. Selama kita sebelum, setelah puasa, dan setelah Lebaran. Lalu bagaimana untuk LDL? Nah, LDL ini adalah salah satu lemak kolesterol atau yang biasanya orang-orang itu bilangnya sih lemak jahat ya, atau low density lipoprotein kolesterol. Nah, ini kecenderungan stabil. Jadi memang untuk LDL-nya cenderung stabil dan untuk glukosa darahnya dia akan naik turun. Lalu ini kita lihat berat badan dan massa lemak tubuh sebelum, di akhir, dan 1 bulan setelah Lebaran. Kalau untuk berat badannya turun lalu naik lagi nih, sama mengikuti dengan total massa lemak tubuhnya. Jadi setelah turun juga akan mengalami peningkatan. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses atau mekanisme terjadinya rasa lapar dan juga kenyang yang kita alami? Jadi semua ini diatur sama hormon, namanya si hormon leptin dan grelin, yang dia emang kinerja atau sinerginya itu butuh beberapa peran penting ya dari kondisi di dalam tubuh. Nah, kita kenalan dulu sama 3 hormon. Jadi emang 2 hormon dan 1 peptida yang dia mengendalikan rasa lapar dan kenyang di dalam tubuh kita. Ada si leptin. Leptin ini dia merupakan hormon yang memicu rasa kenyang. Lalu si grelin, yaitu hormon yang memicu atau dia akan memberikan sinyal kepada otak kita di hipotalamus bahwa tubuh kita sudah mengalami lapar. Nah, dan yang terakhir, si peptida YY. Jadi peptida YY ini adalah hormon yang dia meredam rasa lapar. Ketiganya itu kinerjanya saling berkesinambungan. Bagaimana ketika sebelum makan? Nah, kalau sebelum makan ini, si leptin, dia akan rendah kadarnya di dalam tubuh. Artinya dia belum memberi, kalau orang belum makan, tentu dia nggak akan kenyang kan, jadi leptinnya rendah. Lalu grelinnya yang tinggi. Nah, si grelin ini ketika dia meningkat, dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus di dalam otak kita, bahwa kita ini lagi lapar, akhirnya kita akan mencari makanan dan mengkonsumsi makanan itu. Nah, lalu bagaimana dengan peptida YY? Nah, peptida YY ini merupakan hormon yang peptida yang kerjanya berkebalikan dengan si grelin. Jadi kalau misalnya si grelin ini naikin rasa lapar, si peptidanya ini dia akan meredam rasa lapar. Nah, lalu kita makan nih. Ketika kita makan, lalu merasa cukup atau sudah kenyang, maka akan terjadi perubahan kadarnya di dalam tubuh, di mana si leptin yang sebelum makan awalnya jumlahnya semakin menurun atau rendah akan mengalami peningkatan, berkebalikan dengan hormon grelin. Jadi kalau hormon grelinnya dia akan mengalami penurunan. Nah, kalau hormon grelin mengalami penurunan, tentu kita udah cukup berarti makannya. Dia nggak akan menyuruh kita untuk makan lagi atau makan berlebih. Dan si peptida Y-nya juga akan naik. Jadi kita tidak akan mengalami yang namanya lapar. Nah, ini untuk mekanisme lapar kenyangnya, seperti yang tadi sedikit saya singgung di awal. Jadi ketika kita lapar, maka sebenarnya si grelin ini kan hormonnya ada di lambung ya, dia ada di sel-sel lambung. Jadi kalau misalnya grelin itu ada di lambung, lalu kita ngalami lapar, maka dia jumlahnya akan meningkat di dalam lambung, sehingga akan memberikan respon di hipotalamus otak. Respon ini memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan atau makan. Nah, ketika kita sudah makan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi asupan kita, maka si leptin yang ada di jaringan adiposa ini, dia akan naik jumlahnya. Ketika jumlahnya naik, si leptin ini akan memberikan sinyal kenyang, sehingga hipotalamus di otak, dia akan memberikan tanda atau memberikan perintah untuk stop makan, sehingga kita juga akan berhenti makan. Nah, semua ini mekanismenya akan berjalan dengan sinergi ya. Jadi si leptin, grelin, peptida Y dia kerjanya barengan untuk mengendalikan
rasa lapar dan juga kenyang yang ada di seseorang. Lalu bagaimana sih seseorang itu bisa mengkonsumsi makanan? Nah, ternyata ada yang namanya teori for eating and palatability atau alasan seseorang mengkonsumsi makanan. Ini diibaratkan dalam piramida atau teori motivasi dari Maslow. Jadi memang instingnya manusia itu lapar secara fisiologi ketika dia sedang dalam kondisi yang tidak makan atau dia kelaparan dan juga haus. Nah, biasanya secara psikologi ini makanan yang dicari duluan adalah makanan yang punya rasa sweet atau manis dan juga umami. Makanya kenapa si otak ini akan memperintahkan kita untuk makan dulu nih yang manis-manis dan juga yang enak atau lezat. Nah, ini kan nggak jauh-jauh dari gula, garam, dan makanan-makanan yang dia emang punya tes umami. Lalu yang kedua adalah safety. Seseorang ini dia akan makan tapi memilih makanan yang aman untuk dirinya. Biasanya dia akan menghindari rasa yang pahit dan juga rasa-rasa yang getir. Jadi dia akan makan di mana makanan itu memberikan keamanan bagi dirinya sendiri gitu. Lalu yang ketiga, love or belongingness. Jadi konsumsi makanan motivasinya salah satunya adalah karena budaya ya atau food culture. Contohnya adalah budaya-budaya saat lebaran nih. Jadi orang-orang mau konsumsi makanan seperti opor, lalu ketupat, lalu apalagi nih nastar. Nah, itu di momen-momen lebaran. Dan yang selanjutnya ada ekstrim. Ini berkaitan dengan brand, lalu kelangkaan juga. Misalnya konsumsi makanan-makanan tertentu kayak misalnya ada orang nih konsumsi kaviar gitu ya atau edible gold karena memang makanan tersebut adalah termasuk makanan yang mahal. Jadi dia akan meningkatkan rasa percaya diri atau dia akan merasa kayak wah kalau misalnya saya makan ini berarti ini adalah menjadi kebanggaan gitu buat diri saya sendiri. Dan yang terakhir nih yang paling masih jarang atau sedikit dilakukan adalah motivasi makan berdasarkan knowledge. Nah, contohnya apa? Adalah makan yang padat gizi atau bergizi seimbang. Ini masih banyak yang belum menerapkan. Jadi emang di piramida paling puncak ini untuk konsumsi makanan berdasarkan pengetahuan, makanan yang baik, makanan yang konsumsinya pas, yang komposisinya bergizi dan seimbang, ini masih sedikit jumlahnya. Yang paling banyak adalah yang secara fisiologi ketika kita lapar dan haus yang dicari duluan adalah makanan yang manis dan juga umami. Tapi semoga kita semua ada di piramida yang puncak ya. Jadi kita punya kebiasaan untuk makan karena kita mau sehat, yaitu berdasarkan pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, lalu selanjutnya ada mindful eating ya. Jadi mindful eating ini merupakan salah satu hal yang sangat kompleks. Jadi dia akan melibatkan psikologi atau pikiran dan juga organ-organ pencernaan kita. Mindful eating ini juga disebut sebagai makan dengan penuh kesadaran. Jadi kita memperhatikan berapa porsinya, lalu kita benar-benar nikmati nih makanannya. Kayak misalnya satu suap ini saya rasakan dengan baik-baik, lalu saya libatkan semua organ indera rasa, mungkin misalnya saya melihatnya, lalu memperhatikan komposisinya, lalu saya rasakan detail rasanya seperti apa. Nah, ini dia melibatkan semua indera yang kita miliki. Konsep dasar dari mindful eating itu sendiri, dia memperhatikan beberapa faktor, meliputi apa aja nih? Ada jenis makanannya, lalu frekuensi makan, porsi, dan juga perhatian kita ketika kita mengkonsumsi makanan. Nah, di sini bagaimana nih cara kita menerapkan mindful eating ketika kita lebaran? Yang pertama kita makannya pelan-pelan. Jadi ketika kita tersedia di depan mata nih, tersaji di meja makan berbagai macam hidangan. Nah, kita makannya pelan-pelan. Lalu juga makannya nggak pakai gangguan. Atau misal makannya sambil nge-scroll TikTok atau sambil nonton YouTube kayak gitu. Jadi kita makannya fokus ya. Jadi kita tidak melakukan kegiatan lain ketika kita sedang mengkonsumsi makanan. Dan yang ketiga yang mungkin sering terjadi adalah makan sambil ngobrol. Jadi kalau kita makan sambil ngobrol kita nggak akan ngerasain yang namanya mindful eating. Jadi yang terjadi adalah oh makanannya udah habis nih tapi belum kerasa kenyangnya, belum kerasa enaknya, belum kerasa nikmatnya juga. Akhirnya kita ngambil makan lagi di meja makan.
Nah, yang keempat, makan saat lapar dan berhenti saat kenyang. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, kita tidak berlebihan. Kita akan stop makan, lalu yang kita lakukan adalah, oh, saya sudah kenyang, jadi saya tidak akan menambah porsi makan saya. Nah, ini yang sering terjadi juga adalah membedakan antara lapar yang sebenarnya, jadi kita benar-benar lapar karena emang belum konsumsi makanan, dan hanya lapar mata gitu. Lapar mata ini sering terjadi ketika di Lebaran ya, karena kan banyak sekali menu-menu yang tersaji. Lalu melibatkan panca indera kita ketika makan, jadi kita lihat dulu makanannya, kita benar-benar detail rasakan, lalu kita juga nikmati gitu. Dan yang terakhir adalah tujuan makan adalah untuk sehat. Jadi kita makan bukan hanya untuk memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidup saja, tapi kita itu makan untuk sehat. Jadi bukan hidup untuk makan ya, tapi makan untuk hidup. Jadi benar-benar yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang berkualitas. Nah, lalu kita akan masuk ke sesi tips lebaran sehat untuk mencegah lebaran. Bagaimana nih caranya? Nah, ini yang pertama tentu harus mindful eating seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Lalu juga utamakan walau kita mungkin lagi menyediakan berbagai macam menu. Lalu juga kita berkunjung ke kerabat, ada berbagai macam menu. Kita pilih menu yang gizinya seimbang. Jadi walaupun banyak makanan bersantan, kita usahakan tetap untuk mengkonsumsi sayur. Sayur ini sering kelupaan ya, atau sering terskip ketika kita lagi di momen-momen lebaran. Jadi kita tetap ambil sayurnya nih. Misalnya, adanya sayur-sayurnya cuma ketimun nih, nggak apa-apa, it's okay, ketimun sama selada itu oke di-combine dengan si opor ayam. Lalu misalnya kita lihat lagi nih, kita tengok-tengok nih, waduh makanannya banyak ya ternyata, berbagai macam menunya gitu. Ayam aja ada yang ayam, taliwang, mungkin ada juga ayam opor, lalu ayam yang dikare. It's okay kita mau coba semuanya, tapi kita ambil piringnya lebih kecil. Jadi kita gunakan piring kecil itu untuk mencoba semua makanan. Jadi kalau misalnya kita gabungkan, kita tidak akan kelebihan komposisinya, tapi kita bisa ngerasain semuanya gitu. Jadi semua makanan kita cobain, tapi porsinya kecil-kecil. Yang keempat, sempatkan olahraga. Walaupun mungkin di momen-momen tertentu kita habis berkunjung dari rumah ke rumah, atau mungkin dari berbagai tempat. Nah, kita sempatkan untuk olahraga, lalu di malam harinya jangan lupa untuk memiliki kualitas tidur yang baik, serta manajemen stres yang baik juga ya. Jadi tetap kualitas tidur dan manajemen stres ini tidak boleh dilupakan ketika kita sedang lebaran. Walaupun memang sebenarnya kita kalau lebaran cuma seminggu 2 minggu lah paling lama. Tapi tetap kita harus memiliki kualitas tidur yang baik dan juga manajemen stres. Nah, ini penting sekali karena juga manajemen stres ini biasanya berkaitan ya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu mungkin di saat lebaran. Jadi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Nah, ini ada sedikit tips dari saya ketika kita mau menyediakan makanan di meja makan. Misalnya, boleh yang pertama pakai opsi yang pertama adalah kita makan, karena lebaran kan momennya setahun sekali, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita mau makan dengan komposisi atau resep yang standar ada, misalnya santannya pekat, lalu minyaknya banyak, lalu gulanya juga banyak sekali, lalu juga belum lagi garam dan lain sebagainya. Boleh, tapi kita makannya harus dalam kondisi porsi yang kecil-kecil atau mindful eating ya. Jadi kita makannya sadar. Nah, selain itu juga mungkin bisa sambil mengedukasi kepada keluarga dengan memodifikasi menu yang kita sajikan di rumah. Bagaimana? Nah, ini standarnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini saya rangkum 5 jenis makanan yang umum atau yang biasanya tersaji di meja makan saat lebaran. Ada opor ayam, rendang, bakso, kupat tahu, dan lontong sayur. Nah, si opor ayam ini satu mangkok, jadi ayamnya sepotong, terus biasanya kuah santannya itu 1-2 centong. Nah, ini kalorinya 392 kilokalori. Ini belum termasuk ketika teman-teman menambah dengan nasi. Nah, bagaimana dengan rendang? Rendang 2 potong itu kalorinya 195 kilokalori. Bakso 1 mangkok 283 kilokalori. Kupat tahu 1 mangkoknya 391 kilokalori. Dan lontong sayur
satu mangkoknya 357 kilokalori. Kita cek ini yang beberapa ini 300, 300, 300. Ini kan rata-rata biasanya kalau kita cek di food diary-nya Lisfit ini satu porsi untuk kita sarapan gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin nih kayak makan opor ayam opornya doang. Biasanya kita juga masih nambah nasinya. Lalu rendang juga nggak mungkin kan dimakan pakai rendangnya doang gitu 2 potong, biasanya juga masih ditambah dengan nasi atau mungkin kita combine beberapa menu untuk ada di satu piring makan. Tentu kan kalorinya di atas ini. Nah, lalu bagaimana untuk minuman-minuman? Nah, ini minuman-minuman biasanya yang disediain ya mungkin sih kalau misalnya kita menemukan air putih itu better, tapi jarang juga ya. Biasanya kan suguhannya aneka jenis sirup, kalau enggak teh. Nah, biasanya sirup-sirup ini juga menghiasi di meja-meja makan saat Lebaran. Ini saya rangkum beberapa jenis sirup yang biasanya ada di meja makan Lebaran kita. Ada sirup, misalnya sirup MAT, ini adalah perbandingan dari gula dan juga kalorinya. Berapa sih banyak gula dan kalori di minuman-minuman tersebut? Misalnya kalau sirup, kita biasanya nggak mungkin kan 1 sendok kayaknya kurang manis deh, kecuali sirup-sirup tertentu gitu. Sirup ini misalnya 2 sendok makan, dia kalorinya 130 kilokalori atau kurang lebih hampir setara dengan 1 centong nasi dengan berat 100 sampai 120 gram. Bagaimana gulanya? Gulanya 31 gram. Nah, ini tentu udah memenuhi setengah lebih dari asupan gula harian kita. Nah, ini untuk sirup-sirup lainnya, mungkin kalorinya nggak jauh berbeda. Ada sih yang memang dia kalorinya lebih kecil dan gulanya cenderung lebih dikit ya. Tapi kita lihat lagi juga apa sih bahan dasarnya, apakah boleh dikonsumsi berlebihan atau sesekali itu better. Jadi kita jangan lupa untuk membaca label kemasan pangannya. Nah, yang nggak kalah penting di sini adalah kue khas Lebaran. Jadi ini adalah standar kue yang ada di saat momen Lebaran. Ini saya rangkum 5. Dan ini kuenya ini adalah kue-kue yang dia terbuat dari bahan-bahan standar. Artinya di sini masih pakai terigu, butter, margarin, gula, kuning telur, dan lain sebagainya. Ini saya ibaratkan dengan kalori 100 gram nasi atau 1 centong. Ini kan kalorinya 129 kilokalori. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita makan nastar ya, kita makan nastar 1,5 atau 1,5 nastar ini kalorinya setara dengan 100 gram nasi. Nah, kira-kira makan 1,5 sampai 2 nastar ini udah makan nasi secentong kurang lebih. Nah, lalu bagaimana dengan kastengel? Nah, kastengel ini 6 buah, jadi 6 potong, terus setara dengan makan nasi secentong. Makan 4 putri salju, kalorinya setara dengan makan 1 centong nasi. Lalu yang keempat, kalau kita makan 2,5 atau sampai 3 ya, kue sagu keju ini kalorinya juga setara dengan 1 centong nasi. Bagaimana dengan lidah kucing? Nah, menu yang satu ini juga nggak kalah ketinggalan. Kalau kita makan 2 picis atau 2 buah lidah kucing ini, kalorinya setara dengan kita makan 1 centong nasi. Jadi ini adalah gambaran yang mungkin teman-teman harus nanti ingat, atau mungkin kalian teman-teman perhatiin ketika mau nyomot-nyomot kue Lebaran. Atau mungkin kalau misalnya makan kue Lebaran tuh jangan sambil ngobrol atau nggak fokus ya, takutnya bukan ngambil nastarnya 2 buah, tapi tahu-tahu setengah toples gitu kan habis. Jadi ya lumayan juga kalori yang masuk gitu, padahal kitanya nggak kenyang makannya. Nah, ini adalah modifikasi menu yang bisa teman-teman lakukan ketika Lebaran nanti. Jadi karena umumnya saat Lebaran itu makanan yang disajikan adalah tinggi lemak, lalu kolesterolnya juga mengikuti. Nah, selain itu juga seratnya rendah, jarang banget kan yang menyediakan salad, lalu timun, lalu sayuran-sayuran lalapan kayak gitu ya, yang mungkin sebenarnya mudah untuk disajikan, tapi cenderung tidak disajikan gitu ya. Jarang ada sayur di meja makan. Paling kalaupun ada ya kentang-kentang itu pun di balado gitu. Masih dicampur dengan hati ayam, lalu bumbu-bumbu lainnya. Jadi ketika Lebaran nanti di meja sajiin juga nih yang mudah-mudah aja, misalnya kayak kacang panjang rebus, lalu selada,
ketimun. Nah, itu disajikan juga di meja makan. Dicombine juga dengan aneka buah-buahan. Jadi nanti punya opsi yang sehat atau opsi pendamping gitu. Nggak cuma makan lemak dan kolesterol, tetapi si asupan seratnya ini juga mengikuti. Nah, selain itu, bisa juga mengkombinasikan makanan yang lemaknya tinggi ini dengan yang lemaknya rendah, tapi masih ada lah proteinnya, walaupun memang bioavailabilitasnya rendah. Contohnya bisa bikin opor ayam dengan tahu tempe. Jadi, kalau misalnya ada ayamnya nggak harus ngambil 3 potong sekali makan, tapi bisa diambil misalnya 1,5 potong dengan tempe 2 buah, kayak gitu. Lalu juga pilih bahan pangan yang berkualitas, ini bisa dipilih juga untuk membuat makanan-makanan yang akan kita sajikan, mulai dari daging, telur, dan juga ikan. Nah, kurangi lemak yang ada di gulai itu 30%. Artinya ketika kita mau bikin dengan santan yang sangat pekat, bisa kurangi tingkat kepekatannya ya. Misalnya santannya lebih encer. Jadi gulai yang dihasilkan ini lemaknya tidak setinggi ketika kita menggunakan gulai yang pekat. Atau ini yang sekarang menjadi opsi pilihan yang bisa teman-teman lakuin, yaitu dengan mengganti santan dengan bahan lain yang dia lebih rendah lemak, misalnya menggunakan creamer tertentu atau bahan-bahan lain yang dia rasanya nih sebenarnya nggak jauh beda dengan santan, tapi kalori dan juga lemaknya jauh lebih rendah. Lalu buat menu itu sesuai dengan porsinya, jadi kira-kira berapa ya yang akan datang, setidaknya menu tersebut harus habis di hari itu. Jadi menunya juga tidak akan dipanaskan untuk hari-hari selanjutnya. Karena namanya si santan ini ketika kita panaskan, apalagi pemanasannya berulang, maka lemak jenuhnya akan cenderung mengalami peningkatan, sehingga memang benar makin enak, tapi makin gak sehat juga untuk dikonsumsi. Nah, atau kita juga bisa buat porsi yang kecil-kecil, jadi kayak kudapan, walaupun menunya banyak atau menunya beragam, kita bisa bikin porsi yang kecil-kecil, yang udah ada di piring-piring gitu ya. Nah, yang nggak kalah penting lagi, walaupun mungkin kita menyajikan minuman bersoda dan juga sirup-sirup, nah sajikan juga air putih dan jus buah asli ya tentunya, yang ada di meja. Jadi ada pilihan lain yang juga sehat ketika kerabat kita akan berkunjung di rumah. Nah, oke, jadi ini beberapa kesimpulan yang mau saya sampaikan. Jadi Lebaran ini bukan mau balas dendam makan gara-gara kita udah puasa selama 1 bulan. Nah, lalu setiap individu ini dia juga punya potensi berat badannya naik sebulan setelah Lebaran. Yang ketiga, si hormon lapar dan juga kenyang diatur mekanismenya oleh si hormon leptin, grelin, dan juga peptida YY. Nah, ada beragam tujuan dan motivasi makan ketika seorang individu akan mengkonsumsi makanan, mulai dari fisiologi hingga pengetahuan gizi yang baik. Lalu sajian menu Lebaran ini umumnya tinggi gula, garam, dan lemak, jadi kita juga boleh mengkonsumsinya, tapi tetap harus bijak dan juga mindful eating. Ada panduan tips Lebaran yang sehat, jadi bisa membantu kita untuk mencegah kenaikan berat badan atau lebaran. Nah, yang terakhir, modifikasi menu merupakan salah satu opsi penting yang bisa kita lakukan agar lebaran kita jadi lebih sehat, walaupun kita tetap mengkonsumsi makanan yang sama. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Citra. Kak Citra, suaranya nggak terdengar nih. Sudah terdengar? Sudah. Headsetnya lupa aku masukin. Oke, terima kasih Coach Olive untuk materinya. Sangat inspiratif ya, dan juga bisa kembali seperti jadi reminder gitu ya untuk kita menghadapi Lebaran dengan lebih mindful gitu ya. Nggak cuma silaturahminya, maaf-maafannya, tapi juga pola makannya pun dijaga supaya kita tetap bisa makan yang tidak berlebihan gitu ya ketika Lebaran. Oke teman-teman semuanya, Sobat Lisfit, ada pertanyaan mungkin yang sudah di-keep dari tadi, boleh di-share langsung di kolom chat ya teman-teman semuanya, ataupun boleh langsung meng-unmute Zoom-nya masing-masing dan ditanyakan kembali ke Coach Olive ya. Nah, Coach Olive, aku mau nanya nih,
Menu lebaran itu kan biasanya kita siapin 1 malam sebelumnya ya, Coach, ya. Ini mungkin di rumah aku ya, dan Hmm. mungkin sebagian besar juga melakukan hal seperti itu. Kita bikin 1 hari sebelumnya, seperti misalkan opor ayam atau kari ayam ya, yang kayak gitu, yang bersantan, berlemak, dan bla 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 gitu ya, pastinya ya. Nah, tapi Coach kan 1 hari sebelumnya, berarti untuk dikonsumsi enak gitu ya, di pas, lebarannya kan pasti diangetin dong Coach, ya kan? Nggak mungkin enggak gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana Coach? Mungkin diangetinnya udah cuma 1 kali aja gitu ya untuk meminimalisir atau gimana, apa namanya, tipsnya? Oke, memang benar biasanya pas malam atau H-1 nih masaknya ya. Jadi kalau Mhm, misalnya, kita makin sering menghangatkan atau memanaskan makanan yang bersantan, tentu lemaknya juga makin meningkat. It's okay kalau misalnya masih, dipanaskan di hari H dan juga nanti besokannya. Tapi kecenderungan kan, seseorang itu bikinnya dalam jumlah yang besar, misalnya kuali yang besar, lalu digunakan untuk seminggu gitu, atau 3 hari paling banyak, karena nanti kerabatnya datangnya bergantian, kayak gitu. Jadi bikinnya sekali banyak. Nah, jadi kalau untuk porsi yang H-1 itu masih oke loh, Kak Citra, dan itu memang sewajarnya seperti itu. Tapi betul. kalau udah di atas 3 hari, Mhm. kita bikin sekalian, nah, ya sebaiknya jangan juga ya, karena tentu kita nggak pengen kan, lemaknya juga makin banyak, kayak gitu. Padahal, di satu sisi mungkin juga kalau namanya santan, dia itu semakin dipanaskan, semakin kena suhu tinggi, maka dia akan semakin enak rasanya, tapi semakin nggak sehat juga. Oke, jadi, masih aman ya, masih dalam batas aman ya, teman-teman, ibu-ibu sekalian nih, yang nanti udah mulai mikirin mau masak apa di lebaran, nggak apa-apa kalau misalkan pun dimasaknya H-1 dan dipanaskan kembali, untuk besokannya, tapi jangan sampai di-keep untuk sampai 3 hari, 4 hari ke depan gitu ya. Lebih baik, masak sesuai sama porsinya aja. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya boleh ya, di-share di kolom chat, nanti kita akan bahas satu persatu. Gimana nih, udah punya rencana mau menyajikan sajian apa di lebaran nanti? Boleh juga di-share ya. Mungkin aku mau tanya boleh ya? Aku mau tanya satu-satu. Aku mau tanya Mbak Ica, selamat pagi Mbak Ica. Hadirkah Mbak Ica? Mbak Ica Hanifah? Pagi. Oh, selamat pagi Mbak Ica. Pagi menjelang siang ya. Iya, pagi Mbak Mbak Citra. Ica, nah Mm-mm. gimana nih kebiasaan lebaran di rumah atau mudik? Gimana, sajian yang biasa apa namanya, yang ada di meja lebaran tuh biasanya apa aja Mbak Ica? Kalau kalau, pagi-pagi biasanya kan abis sholat Id itu makan opor ayam gitu ya, pakai ketupat. Itu kan udah Opor udah pasti ya. pasti ya. Mhm. Terus kalau di rumah itu udah pasti itu kalau misalnya karena kebetulan kan mudik di rumah orang tua pasti ada kue coklat yang bulet-bulet gitu, yang pakai meses gitu. Itu udah Ah, pasti setiap tahun betul. mas selalu ada. Terus paling siangnya makan bakso. Nah mungkin itu pertanyaannya adalah, kan kayak hampir setiap, momen lebaran kayaknya aku akan seperti itu gitu ya. Mungkin cara menyiasati terutama bakso sih. Karena kan memang selama puasa ini kan kayak kita agak susah ya, maksudnya menikmati bakso siang-siang gitu. Nah, kalau siang-siang tuh enak kan makan bakso terus minumnya es campur, wah gitu. Gimana Iya sih cara bener, apa es menyiasatinya? teh manis gitu ya. Iya Beh. betul, heeh. Ya biar kalorinya nggak terlalu tinggi tapi kita tetap dapat nikmatnya gitu. Oke. Oke, siap-siap Mbak Ica, terima kasih untuk sharing-nya ya. Tuh, Iya, Coach makasih Olive, Mbak Citra. ada pertanyaan lanjutan, gimana tuh cara mensiasatinya Coach Olive? Bener. Yang pertama, nggak apa-apa makan sesuai dengan, porsi yang mungkin dipengennya saat itu ya seperti itu. Tapi nanti kita, ambil konsekuensi yang keduanya atau kita ambil cara aman kita, yang kedua adalah kita naikin kapasitas olahraganya di sore misalnya ya. Atau yang kedua, kita ambil porsi baksonya tuh setengah. Jadi kita biasanya pesan 1 mangkok full, kita pesan setengah porsi, lalu setengah porsinya lagi sayur. Jadi kita Oh banyakin tuh gitu, sayurnya. oke. Atau kalau misalnya mungkin kita malu nih, Sawi yang ada mau di tukang bakso itu ya, nggak apa-apa ya? kol atau sawinya, dan juga toge mungkin malu nih mau minta setengah mangkok karena jarang ya, kecuali
memang orangnya concern di bidang kesehatan, dan kebetulan si penjual baksonya juga mengiyakan gitu. Kadang kan bingung juga, "Hah, mau makan sayurnya banyak amat?" gitu kan. Tapi biasanya sih bisa minta separuh porsi sayur. Atau kalau enggak kita bawa sayur sendiri. Yang paling gampang bawa timun dan selada. Jadi kita makan sayurannya tuh di awal-awal, jadi kita kenyang duluan. Nah, baru baksonya. Yang kedua adalah kita kalau misalnya pesen es campur atau es teh, usahakan buat yang less sugar atau gulanya dikit. Misalnya biasanya beli es campur, air gulanya itu 3 centong, 4 centong, kita cukup minta 1 sampai 1,5 centong aja. Walaupun emang rasanya nggak akan seenak di porsi biasanya, tapi kalorinya cenderung lebih rendah. Kayak gitu tuh. Oh, oke. Berarti kuncinya adalah less sugar-nya ya, Coach ya. Mau minuman apapun, es teh manis, es campur, kalau bisa mensiasatinya adalah dengan mengurangi kadar gulanya. Dan untuk bakso, penikmat bakso, boleh ya diperbanyak porsi sayurannya. Jadi berimbang antara baksonya dan juga sayurannya. Aduh, masih puasa ya, jangan dulu kebayang. Lapar nih. Udah siang. Oke, terima kasih Mbak Ica ya pertanyaannya dan juga sharingnya. Kita lanjut ke, aku mau nanya siapa ya? Mbak Alfa. Apakah hadir Mbak Alfa? Assalamualaikum, selamat siang Mbak Alfa. Siang Mbak Citra. Ini dia. Maaf, On cam bisa nggak sih on cam? Aku lagi nggak pakai jilbab. Oke, nggak apa-apa. Mbak Alfa, gimana Lebaran? Udah mulai kepikiran belum? Pengen makan apa? Ya itulah Mbak, kan kalau Lebaran tuh biasanya kan masih di rumah mama ya, jadi yang masak tuh semua mama. Jadi apa tuh namanya, menunya sama tuh yang di apa tuh tadi tuh di list sama Coach Khalif, ada opor, ada rendang, ada itulah pokoknya semua yang bersantan-santan itu. Nah, kadang-kadang tuh suka bingung ya kalau makan cuma dikit kasihan yang masak, tapi kalau makannya banyak ntar kalorinya sebanyak itu saya, gitu ya. Dilema ya. Dilema kan, Mbak. Bener. Nah, tapi Coach Khalif nih, menyambung dari curhatannya Mbak Alfa ya, boleh nggak sih pas Lebaran nih lagi pengen gitu ya makan sajian Lebaran, terus daripada dalam satu kali makan kebanyakan, boleh nggak sih didikit-dikitin porsinya tapi sering gitu? Boleh. Jadi ini juga bisa kita ambil ketika kita tuh banyak yang ngelihatnya di meja menunya kan, waduh pengen dicobain semua gitu. Jadi diambilnya dikit-dikit aja porsinya. Atau makannya nanti lebih sedikit tapi jeda waktunya yang jadi lebih panjang. Tuh. Oke. Berarti boleh ya, misalkan ngambilnya supaya kita nggak over ya porsinya. Ambil dalam mangkok yang kecil, di porsinya sedikit-sedikit, jadi kitanya bisa lebih mengontrol asupan yang masuk gitu ya. Mbak Alfa, ini juga mungkin boleh ya jadi inspirasi ya nanti pas Lebaran. Nggak apa-apa, Mama nggak akan marah kok kalau makanannya di porsi dikit-dikit, yang penting sering. Betul. Oke, terima kasih ya sharingnya Mbak Alfa. Iya, sama-sama. Aduh, ngomong-ngomong soal bakso nih Mbak Pravita semangat banget nih ya. Bakso snack lalu cemilan risol sama es kopi susu. Aduh. Mbak Pravita, halo, selamat siang. Halo. Sedih ya dari tadi ngomonginnya makanan loh Mbak Citra. Iya, topiknya juga kan nutrisi dan makanan. Jadi nggak bakalan bisa lepas dari itu. Mbak Pravita, makanan favorit pas Lebaran nih, selain bakso ya tentunya. Apa nih biasanya yang disantap saat sajian Lebaran? Aku malah biasanya bikinnya ketupat tahu. Ketupat jadi ditambahin ditambahin telur gitu, jadi kayak tahu tek, tahu telur, makanan Jawa Timuran ya. Aku baru dengar loh ada tahu telur ya.
Ketupat Aduh enak tahu. banget. Oh, Ketupat oke. tahu, terus atau enggak dibikin kayak tahu tek. Jadi biasanya pakai bumbunya petik. Iya bener. Enak sih itu. Oke. Terus opor masih ada, masih absen. Itu kan nggak ada part of sayurannya tuh, ya Benar. kan? Jadi biasanya Betul. ya udah kalau lagi hilaf bikin aja salad. Betul Buat banget. Salad tuh tambahan. sebenarnya paling mudah ya. Heeh. Karena tinggal campur-campur, cemplang-cemplung, nggak usah pakai Betul. masak-masak segala. Betul. Kalau masalah opor sih ibuku masih bikin ketupat, opor, terus juga ada sayur labu, biasanya masih. Oke, karena itu perfect pairing banget ya, Bener. opor sama ketupat itu ya. Tapi so far udah berapa kali lebaran ini emang udah nerapinnya gitu sih, karena banyak macamnya ya. Biasanya kan kita makan yang sesuai plate piring kita itu gitu-gitu aja. Jadinya begitu kayak tahun sekali icip-icip doang gitu loh, bener banget Coach Olive. Jadi ya udah pakainya cuma mangkok kecil, ya udah sekedar icip-icip. Tapi yang bahaya tadi aku bilang kan ke Mbak Kai, nanti kalau bakso itu buat snack sore, terus risol sama kopi susunya kan bahaya godaannya. Bener. Justru malah godaan yang terbesar di snack-snackingnya gitu ya. Iya dong, itu snack itu luar biasa. Padahal kalau aku udah nggak terlalu yang kayak misalnya nastar, biasanya suka nggak bisa berhenti kan. Nah, untungnya nih alhamdulillahnya kayaknya udah keriset ya si lidah ini. Jadi nggak terlalu mupeng banget gitu sama kue lebaran. Jadi sekedar icip, ambil 1, 2 udah, gitu. Oke. Cuma kalau kopi susu literan yang agak susah nih Coach Olive gimana ya? Oh ini kayaknya memang Mbak Pravita ini hobi banget ya minum susu ya. Kayaknya tiada hari tanpa Justru minum karena kopi udah susu gitu ya. lama. Karena udah lama Coach Citra. Jadi kayak, kok kalau di keluarga sukanya kan ya udah ditaruh gitu buat hantaran kan, taruh aja di meja gitu kan, kopi susu literan, ada milk tea, yang emang kita tuh udah jarang-jarang banget beli gitu. Jadi kan kayak godaan banget, ya udahlah ya nggak apa-apa less Nah sugar. iya tuh, pilih yang less sugar atau juga dibuat porsi kecil-kecil. Bener. Bisa. Oke, Mbak Pravita terima kasih ya sharing-nya. Wah, Sama-sama, ini thank you inspiratif Coach. sekali ya teman-teman. Tadi juga meskipun ada banyak pilihan sajian lebaran yang berlemak atau karbonya tinggi gitu ya, diusahakan menyelipkan sayuran yang kita pun praktis atau simpel buatnya gitu ya. Jadi tinggal kayak salad kan kita tinggal campur-campur doang bahannya, pakai dressing, udah selesai gitu. Nah setelah makan makanan yang berlemak, diselipinlah si salad itu. Boleh dijadikan pendamping piring opor sama ketupat di sampingnya salad, nggak apa-apa dong, boleh ya. Jadi kita lebih terbuka untuk tahu pas lebaran ini, jangan lupa sayur gitu ya. Oke deh, terima kasih ya teman-teman untuk sharing-nya hari ini, dan juga tadi Mbak Pravita yang udah sharing, terus juga ada Mbak Ica, sebelumnya juga ada Teh Haira yang sharing, terima kasih ya. Wah, nah untuk ngimbangin lemak dan karbonya tinggal jus sayur atau acar deh buat temenin daging. Ya bener banget ya Coach Olive ya. Bener. Buat ngimbanginnya boleh jus sayur dicampur sama buah-buahan juga boleh. Terus acar jangan lupa, pasti selalu ada tuh kalau misalkan ada menu perdagingan di lebaran, acar selalu jadi pendamping setia gitu ya, setia. Oke deh teman-teman yang lainnya, kalau tidak ada pertanyaan yang sekitar topik kita hari ini, kita sudahi saja sesi hebatnya. Terima kasih ya, seru banget sharing-sharingnya. Mungkin yang bisa on cam, boleh on cam, teman-teman, sebelum kita foto bareng. Karena kita akan menyambut Lebaran